Mas untung mana untuk penjualan daging, fokus untung di breedingnya atau fokus untung di pembesarannya? Secara umum itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi kita akan bedah pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi nantikan dan simak sampai habis video-video yang tayang di setiap harinya, khusus video pagi hari ini. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali beberapa hari uploadnya bolong-bolong dikarenakan masih adaptasi waktu terkait bulan Ramadan gitu ya. Jadi masih menyesuaikan seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya bisa upload konsisten istiqomah lagi. Begitu. Mengenai lebih untung mana penjualan bibit ataupun penjualan daging dengan difokuskan untuk setar dari breeding ataupun setar dari fattening. Kalau secara umum hampir keseluruhan untungnya ya jelas lebih menguntungkan di breedingnya teman-teman. Kalau fattening itu pembelian anakannya itu sudah cukup mahal dan resikonya itu lebih besar karena adaptasi pakan, adaptasi lingkungan, usia anakan itu resikonya sangat tinggi gitu. Apalagi kan untuk saat ini kelinci itu belum ada DOC-nya gitu ya. Jadi kita harus beli anakan di peternak-peternak satu persatu dengan pola makan, dengan pola adaptasi, dengan pola perawatan yang berbeda-beda, dijadikan satu kandang di kandang kita ya pastinya trouble-nya, permasalahannya pun sangat banyak gitu. Jadi menurut saya lebih untung di breedingnya baru kita fattening sendiri, itu akan lebih maksimal dan tanpa ada perubahan adaptasi gitu teman-teman ya. Ada juga yang menanyakan lebih untung mana mas, jual dagingan ataupun jual anakan ataupun sapian? Yuk, secara umum lebih untung jual sapian teman-teman, tapi teman-teman itu harus paham, teman-teman itu harus bisa mengidentifikasi mengenai pasar, mengenai market yang menguntungkan untuk jangka panjangnya. Jangan hanya sekedar menguntungkan sehari dua hari. Contoh nih, kalau teman-teman itu fokus penjualan anakan, itu kan market secara umum itu kan di hiburan, hiasan ataupun hanya orang-orang yang iseng-iseng saja gitu. Beda halnya kita jual daging ataupun konsumsi, pasti marketnya kan restoran, pasti marketnya kan pedagang sate ataupun di Rica. Dengan harapan adanya market yang terbentuk di bagian konsumsi, kita bisa mendapatkan value pasar yang terus menerus gitu. Kalau beli anakan sapian kan itu hanya beli satu dua udah. Beda halnya sama penjualan daging yang dituntut justru lebih konsisten daripada itu. Sama juga untuk saya penjualan bibitan ya. Penjualan bibitan ya hanya sekedar orang butuh satu dua gitu ya. Tapi tetap market utamanya di daging. Jadi teman-teman itu harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Jangan hanya ego mendapatkan untung semata, tapi harus melihat ini jangka panjangnya bagaimana gitu. Apakah akan terus begini, apakah bisa ditingkatkan lagi gitu. Analisa pasar saya seperti itu. Dan dari Januari sampai Februari ini data yang sudah masuk di saya untuk penjualan bibit terbanyak di New Zealand. Berarti apa kesimpulannya? Mendaratkan pengetahuan peternak pemula itu sudah berpikir panjang, bahwasanya diharapkan dari bibit New Zealand itu adalah panen daging, yang diharapkan, yang difokuskan bisa mendapatkan pasar yang terus menerus, yaitu di pasar pedaging gitu. Sangat jauh untuk progres penjualan bibitan New Zealand dengan rek gitu. Rek kan secara umum marketnya itu hanya kelinci hias gitu. Jadi dengan adanya video-video yang saya tayangkan, teman-teman itu pelan-pelan secara umum teredukasi dengan tujuan jangka panjang, enggak hanya sekedar hari ini jual hari ini untung, tidak ya.
Tapi yang diharapkan terus menerus adanya penjualan, yaitu hanya ada di market kelinci pedaging ataupun kelinci potong. Selain itu tidak ada. Jadi tujuan utamanya teman-teman itu harus arahnya ke situ. Agar apa? Kontrol populasinya terbentuk, harganya terus stabil bahkan terus naik gitu. Edukasi terkait daging kelinci juga semakin viral, semakin publikasinya semakin bagus, sehingga apa? Kebutuhan daging kelinci itu semakin banyak, market share-nya semakin banyak, semuanya bisa jalan gitu. Jadi teman-teman itu keuntungannya berdampak sangat luar biasa gitu. Jadi ayo dukung untuk teman-teman yang pemula itu bikin konten, bikin edukasi. Semakin banyak konten mengenai kelinci, semakin banyak edukasi tentang kelinci, orang umum, orang awam semakin tahu dan semakin banyak yang berminat di daging kelinci, dan itu dampaknya ke peternak sangat luar biasa. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih teman-teman.